Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Sabtu 23 April 2022. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kehidupan kita sekalian yang pastinya mendatangkan kebahagiaan. Puji Tuhan. Sampai pada pembacaan kita hari ini, firman Tuhan Mazmur yang ke-96 kiranya boleh memberkati kita sekalian. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan, kita akan berdoa bersama. Tuhan Bapa di surga, sungguh kami bersyukur atas anugerah kehidupan, juga penyertaan yang boleh kami alami dari hari ke hari sampai hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau terus memperdengarkan hati dan pikiran kami kebenaran firman Tuhan, supaya terus ditumbuhkan iman dalam hidup kami untuk senantiasa bersandar dan berpaut hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, inilah diri kami sedia untuk memasang telinga dan hati kami untuk kebenaran firman Tuhan. Kau juga memampukan untuk kami dapat terapkan dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mazmur 96. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa, dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja, sungguh tegak dunia, tidak goyang. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Biarlah langit bersuka cita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka segala pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab ia datang. Sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berada di tengah banyak pilihan bukanlah hal yang mudah. Demikian situasi bangsa Israel, di mana ada banyak ilah yang ada di sekitar mereka, dan hal itu membuat mereka menimbang-nimbang pilihan mana Allah yang benar. Inilah yang membuat pemazmur sangat menekankan dan menegaskan bahwa Allah Israel lebih dahsyat dari segala Allah yang disembah oleh bangsa-bangsa di sekitar mereka. Tujuan dari pemazmur adalah supaya bangsa Israel lebih sungguh-sungguh menyandarkan kehidupan dan pengharapannya kepada Tuhan Allah. Dalam Mazmur 96 dipercaya sebagai mazmur yang ditulis untuk orang Israel pada masa pembuangan. Pada masa itu bukanlah sesuatu yang mudah bagi mereka untuk melihat kehancuran Yerusalem, apalagi harus mempertahankan iman. Kekalahan orang Israel membuat bangsa Babil merasa bangga karena ilah mereka lebih kuat daripada Tuhan yang disembah oleh orang Israel. Hal ini bisa membuat iman orang Israel terhadap Tuhan Allahnya menjadi goyah. Akan tetapi
sekali lagi pujian dalam Mazmur 96 justru menegaskan pengharapan kepada Tuhan Allah Israel. Dan pengharapan itu tampak dalam pujian bahwa ada keselamatan dari Tuhan. Ada kemuliaan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Ia lebih tinggi dari segala ilah sembahan manusia. Keagungan, semarak, kekuatan, dan kehormatan pun dimiliki oleh Tuhan Allah Israel. Pada masa lalu, hal tersebut pernah mereka rasakan ketika mereka dibebaskan dari penindasan bangsa Mesir. Di masa yang akan datang pun, mereka akan merasakan pembebasan dari Babel dan kembali ke Yerusalem. Jadi sangatlah layak untuk menyembah Tuhan Allah yang membawa mereka dalam keselamatan. Sangatlah layak untuk memuji menyembah Dia dan membawa persembahan kepadanya. Tidak ada alasan bagi umat Allah bangsa Israel untuk meninggalkan Tuhan Allahnya. Walaupun di masa pembuangan seolah-olah mereka tidak memiliki kekuatan, tetapi pemazmur mengingatkan kepada umat Israel untuk tetap menyandarkan kehidupan dan pengharapannya hanya kepada Tuhan, karena Tuhan dengan kuasanya mampu bertindak dalam segala hal, termasuk yang mereka anggap mustahil untuk dapat dinyatakan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pergumulan hidup kita sering menghadapi berbagai pilihan duniawi yang dapat membuat kita tidak lagi berharap kepada Tuhan. Pilihan itu telah membutakan kita terhadap kebaikan Tuhan, padahal begitu banyak kebaikan Tuhan yang telah dinyatakannya dalam hidup kita. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara, marilah kita bertekad untuk meletakkan iman pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Marilah kita mengingat kembali segala kebaikan, segala berkat yang telah Tuhan nyatakan. Mari kita menghitung segala sesuatu yang menjadi berkat bagi kita dan itu berasal dari Tuhan. Apa yang dilakukannya dalam hidup kita, baik kecil maupun besar, semua karena kebaikan Tuhan yang dinyatakan bagi kita. Lihatlah itu sebagai satu kekuatan untuk kita menjalani kehidupan di masa yang akan datang. Percayalah kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah menyatakan berkat-berkat-Nya di masa yang sudah kita lewati, ke depan pun Dia tetap akan menyertai, Dia tetap akan memberkati, bahkan mendatangkan mujizat-mujizat yang tidak kita pikirkan saat ini. Dan percayalah bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah dari segala Allah. Tuhan yang kita sembah, Dia adalah yang berkuasa atas segala sesuatu. Mari kita tetapkan hati kita untuk hanya bersandar, percaya kepada Dia yang berkuasa atas hidup kita dan segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Ketika kita menyandarkan hidup kita kepadanya, iman kita hanya berpaut kepada Tuhan. Alamilah kekuatan, alamilah penghiburan dan juga kuasa yang begitu luar biasa, bahkan mujizat-mujizatnya yang akan dinyatakan bagi setiap orang yang menyandarkan hidupnya, berpengharapan hanya kepada Tuhan, sumber kekuatan dan pengharapan kita. Jangan goyah menghadapi segala sesuatu. Lihatlah tangan Tuhan senantiasa memberikan pertolongan. Dan pasti pertolongannya itu akan dinyatakan bagi kita sekalian. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami mengucapkan syukur atas firman Tuhan. Kau yang menolong kami untuk kami dapat menjalankan setiap apa yang diajarkan firman Tuhan dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.